kelebihan saham di laba dari kompetitor lainnya yang ada di Indonesia ataupun di Kota Malang? Nah, yang membedakan apa saham di laba dibandingkan kompetitor kita sejenis, indeks dan saham CFD atau single stocks di laba itu jauh lebih lengkap daripada kompetitor yang ada di Indonesia. Kita punya saham-saham luar negeri, perusahaan itu mulai dari Amerika sampai perusahaan-perusahaan di Hong Kong dan juga perusahaan-perusahaan di Eropa. Itu yang membedakan laba dengan kompetitor kita yang lain. Biasanya mereka hanya bermain di saham-saham Amerika, itu aja. Tapi kita bisa ke 3 negara. Berbicara tentang pasar modal ya, tentunya pasti ada kelebihan, terus ada kekurangan. Udah dipastikan tadi kita punya kelebihannya di indeks saham yang sudah bekerja sama dengan 3 negara gitu ya. Resikonya nih, kekurangannya saat bermain saham tuh apa sih, Ko? Kelemahannya gini, di Indonesia masyarakatnya itu masih sebagian besar percaya bahwa kalau saya memegang fisik itu jauh lebih aman daripada saya tidak memegang sesuatu. Padahal kalau kita trading atau investasi di saham lokal atau sekuritas, yang kita perdagangkan kan nilai, belum tentu kita mau beli di company. Contoh, misalkan dari PT Bumi atau dari bank terkenal, kita kan berharap membeli di saat harga mereka murah, dan ketika harganya naik itu mereka mau jual. Itu kan nilai sebenarnya diperdagangkan. Bukan saya pengen beli bank tersebut, bukan beda. Nah, bedanya kalau di kita di futures trading itu betul-betul tidak ada wujud atau fisik yang bisa dipegang, cuma nilainya itu sangat-sangat real. Jadi ketika kita mengalami kerugian, itu banyak sekali masyarakat kita itu nggak siap. Mereka jauh lebih punya pemikiran bahwa kalau saya pegang fisik kan masih ada, belum bisa dikatakan rugi. Padahal itu nilainya sudah rugi. Jadi risikonya di situ terbesarnya. Fluktuatifnya jauh berbeda, otomatis jauh berbeda. Jadi kalau ditanya risikonya apa, yaitu tadi satu, saham di sekuritas itu sebenarnya menurut saya pribadi jauh lebih berisiko karena Anda bisa beli dan Anda belum tentu bisa jual. Tapi kalau di futures trading itu pasti bisa jual dan pasti bisa beli. Hanya problemnya kembali ke kita, sanggup nggak kita melihat kerugian itu secara real dan Saham apa sih yang bisa buat Aini nih kalau mau ikut biar kerucuan di menjelang awal tahun gitu? Mungkin yang lagi booming, lagi tren mungkin ya. Dari segitu banyaknya ratusan juta punya saham, ada 2 saham yang betul-betul menarik dan sangat-sangat menggiurkan, yaitu salah satunya Apple. Tahu dong, bukan buah Apple ya. Iya. Apple yang bikin iPhone mungkin. Iya. Terus satunya lagi Nvidia. Nah, banyak orang awam mungkin tidak tahu kok bisa dua ini betul-betul cemerlang. Apple secara statistik kinerja di tahun ini itu bisa dikatakan tetap surplus, walaupun dengan sebegitu hebohnya kasus PHK mereka, terus kasus di ban Amerika tidak mau kerjasama lagi bikin pabrik di Cina segala macam, itu tetap mereka surplus. Kok bisa? Dari penjualan iPhone 14 kita semua lihat handphone belum keluar itu sudah mengantri dan itu terjadi di seluruh dunia. Kedua, Apple sendiri sudah menginvestasikan hampir, kalau dikurskan itu hampir 10 triliun ke perusahaan-perusahaan Jepang untuk membuat inovasi di tahun 2023 persiapan launching iPhone 15, di mana salah satu brand terkenal dunia itu akan menciptakan sebuah sensor kamera yang bisa dikatakan mulai tahun depan belum ada lagi, yaitu Sony. Ya, kita harus akui Sony memang punya kamera yang luar biasa dan Apple sudah bekerja sama dengan Sony. Nah, jadi kita lihat kinerja Apple itu di awal-awal itu akan lebih bagus lagi. Ada alasan final nanti. Kedua, Nvidia
Nvidia ini adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang semiconductor, yang bikin video card, yang bikin apa macam-macam. Nah, korelasinya apa dengan dunia? Dunia hari ini itu sedang gencar-gencarnya merubah semua itu menjadi baterai. Otomatis butuh yang namanya semiconductor. Otomatis itu Nvidia pakai. Nah, kalau semua satu dunia menggunakan baterai dan semua berlomba-lomba investasi di Indonesia, otomatis si pabrik ini Nvidia akan mengalami profit gila-gilaan sama. Karena apa? Satu dunia nanti bakal memakai komponen mereka. Nah, jadi dua itu. Nah, dari dua ini, kalau kita compare atau kita bandingkan dengan sama-sama teknologi ini, bagus tapi tidak semenjanjikan dua. Ditambah lagi ada isu biasanya terjadi di dunia luar ya, kalau di Indonesia mungkin belum. Itu isu yang namanya sinterklas rally. Nah, sinterklas rally itu biasanya terjadi 1 minggu sebelum penutupan tahun dan sekitar 2 atau 3 hari setelah tanggal 1 Januari itu harga full naik terus. Nah, jadi ini ada satu momen di mana momen ini mungkin tidak akan terulang lagi di bulan Februari, Maret, April dan seterusnya. Makanya banyak sekali orang-orang kalau memang mau pukul market dapat profit gila-gila itu akhir tahun dulu. Karena mereka posisinya sekarang lagi hancur, lagi di bawah. Waktunya kita beli semua, simpen. Ketika nanti saat close rally itu jalan di akhir Desember itu naik semua. Tapi ditambah mereka harus tutup buku tahun dan portofolio kinerja mereka hasilnya bagus. Itu harga berapa ya, jadi itu alasannya kenapa tema malam ini kita membahas saham. Karena di dunia trading itu kita tidak melulu membahas masalah mata uang, masalah emas. Dunia trading itu luas dan apa instrumen yang bisa memberikan kita profit itu yang kita fokuskan. Jadi bukan kita harus hidup mati di forex, hidup mati di gold, itu keliru. Oke, next ke pertanyaan selanjutnya. Nah, tadi kan sudah kayak ngomong ada Santa Claus Rally, terus ada launching dan lain sebagainya. Berarti kan gimana sih caranya kita tahu bahwa saham tersebut akan menjanjikan di kemudian hari? Oke, itu pertanyaan yang terus. Jadi ini juga sekaligus menjawab semua program kita dalam trading di Indonesia. Kuncinya satu, rajin-rajinlah membaca dan belajar. Dunia itu tidak hanya sebatas forex dan emas. Dunia itu luas, mulai dari forex, emas, saham, sampai cryptocurrency, segala macam. Itu semua adalah instrumen trading. Nah, kapan kita tahu? Ya kita harus rajin baca. Saya kalau setiap pagi pasti langsung buka laptop baca di Amerika itu terjadi apa. Misalkan terjadi ini, ya saya akan searching di Google. Sekarang teknologi sudah sangat enak, gampang gitu. Jadi kita mau searching apa-apa, termasuk saya tahu sinterklas pun ya dari Google. Karena saya baca gitu. Nah, momen-momen seperti itu bisa digunakan sebenarnya trading itu profit. Asal kuncinya satu, yaitu kapan? Ya belajarlah, rajinlah membaca. Kalau gimana kita bisa tahu? Oke, berarti kalau misalnya Aini mau tanya, kalau saham itu berarti pakai teknikal analisis teknikal apa analisis fundamental berarti? Lebih rentan dengan yang namanya fundamental daripada teknikal. Teknikal penting, cuma tidak terlalu dominan kalau di dunia saham. Lebih dominan fundamental. Jadi kalau ini tanya lebih penting mana? Dua-duanya penting, cuma fokusnya itu lebih di berita-berita dunia, berita-berita perusahaan tersebut. Nah, biaya awalnya nih Pak, berapa sih untuk join di laba gitu misalnya? Kalau yang dimaksud biaya pendaftaran ataupun tool-tool terkait bisnis di laba itu sama sekali tidak ada. Jadi kita lebih menyebutnya sebagai modal awal untuk kemudian kita bisa memulai transaksi. Nah, transaksi dia apa? Tadi ya sudah disebutkan ada forex, ada minyak, ada emas, ada juga stok ya, saham. Itu semuanya kita sediakan. Nah, adapun biaya itu yang kami kenakan hanyalah biaya yang kemudian diperkenankan oleh bursa.
yaitu biaya komisi dan juga swab untuk pair tertentu ketika mengalami sebuah transaksi yang berlanjut ke hari berikutnya. Hanya ada 2 biaya itu saja. Sedangkan untuk membuka akun itu bisa mulai dari hanya dengan 10 juta saja. Tentunya dengan dana minimal kita juga harus bisa memanage transaksi kita, yaitu dengan tipe yang aman. Artinya kita juga masuk dengan volume lot yang kecil dan durasi transaksi yang juga bisa terukur begitu. Nah, teman ini tuh tanya, trading itu harus 24 jam nggak sih? Trading harus 24 jam. Itu robot namanya. Trading nggak perlu 24 jam. Ya, jadi trading itu sebenarnya gini loh. Bisnis trading itu kalau harga bagus atau ada momen bagus, maka masuk. Kalau nggak ada, ngapain harus masuk? Ya pertanyaannya kan itu, harga nggak bagus, dipaksa masuk, akhirnya loss. Kalau udah terjadi loss, teriak-teriak. Padahal mereka sendiri sudah tahu. Dan lagian kita kan manusia, nggak mungkin bisa dong 24 jam non-stop. Kalau saham, itu enaknya dia kan mengikuti jam bukanya negara tersebut. Jadi bisa dikatakan contoh misalkan saham-saham negara Hong Kong atau Asia, dia bukanya cuma dari pagi sampai siang. Kalau Amerika ya dari malam sampai tengah malam. Udah. Oh ternyata kalau saham itu ada jam-jamnya sendiri ya Pak? Kalau untuk forex dan emas? Kalau forex jadi gini, forex komoditi itu mereka memang 24 jam karena bisa dibilang 24 jam. Pasar Asia buka, tutup, diganti pasar Eropa. Pasar Eropa buka terus tutup, diganti pasar Amerika, dan terus seperti itu. Makanya 24 jam. Tapi kalau kita ngikutin per sesi, yang enggak 24 jam, paling cuma berapa jam tutup, berapa jam tutup, paling kan cuma itu. Kalau misalnya semua orang tahu nih kalau misalnya trading itu menguntungkan, kenapa nggak semua orang trading aja kok? Kenapa masih dikit nih yang mungkin edukasinya kurang atau gimana ya? Kalau trading pasti untung, kenapa semua orang nggak mau trading? Trading itu kan bisnis. Di dunia ini nggak ada bisnis yang namanya pasti untung, itu nggak ada. Ya, itu yang nomor satu, itu harus kita pahami. Jadi semua bisnis itu pasti akan ada resiko, kerugian atau untung. Kedua, bisnis trading itu bisa menguntungkan, sangat bisa. Kuncinya apa? Jangan malas. Kalau sudah kena malas, itu yang sering kita omong ya. Kalau malas belajar, malas cari tahu info segala macam, mau sampai ulang tahun bumi yang ke berapa ratus senturi pun ya tidak akan pernah bisa untung, karena nanti asas dari mereka, para orang-orang yang terjun dunia trading ini hanya asas ngikut apa kata A, apa kata B, apa kata C. Sedangkan A, B, C, D itu adalah orang nggak jelas semua. Akhirnya ya kejerumus. Dan salah satu istilah pasti untung ini sebenarnya favorit loh buat orang Indonesia, masyarakat kita. Kenapa? Coba lihat statistik investasi bodong atau scam, itu kan pasti pakai kata pasti untung, ya kan? Akhirnya orang lebih rela untuk antre, daftar, dan terjun daripada sebuah bisnis yang real, sebuah bisnis yang lurus dan nyata, bisa untung, bisa rugi. Itu orang malah hindari. Tapi lihat sekarang endingnya. Nah, jadi tidak pasti untung. Semua bisnis pasti ada risikonya. Cuma tinggal gimana kita ngelola kerugian, memaksimalkan profit. Nah, itu. Bagaimana cara supaya kerugian kita tidak melebihi dari modal? Simple. Sudah tahu rugi, ngapain diterusin? Nah, karena apa? Kebanyakan orang awam yang tidak paham tentang dunia trading, itu mereka memakai asas pengharapan. Siapa tahu harga saya kembali, siapa tahu uang saya kembali. Faktanya udah nggak bisa, karena dunia bisnis itu sangat kejam. You saat itu bisa profit, dan you saat itu juga bisa rugi. Jadi kita harus action. Ya, jadi kapan kalau ditanya? Ya ketika Anda mengalami kerugian, ya stop, jangan diterusin. Sudah tahu nggak enak kok diterusin. Kalau dari cara mainnya Pak, trading antara emas, saham, sama forex berbeda atau sama saja, atau ada beberapa hal yang
dilihat dari analisanya kayak gini gitu. Karakteristik berbeda. Karena saham itu kita bisa bilang kalau di futures trading by index atau di CFD, karakteristiknya sangat berbeda dengan forex atau emas. Forex lebih bersifat dia interval, ya. Kalau komoditi dia lebih bersifat satu arah, kadang interval, dan itu agak memakan waktu. Tapi kalau indeks itu sangat-sangat cepat. Anda harus betul-betul sigap. Ketika Anda mengalami kerugian, Anda harus keluar secepatnya. Ketika Anda untung, Anda bisa untung luar biasa besarnya. Nah, tadi juga jangan lupa kalau buat teman-teman yang mau belajar tentang saham itu harus rajin-rajin baca berita. Tapi Ain kepo deh Bu. Biasanya tuh orang-orang cenderung kalau milih trading itu milih trading apa sih Bu? Dari perusahaan-perusahaan maupun instansi edukasi atau edukator, itu hampir sebagian besar taunya cuma itu. Ya, akan membutuhkan ekstra jika kita mau mempelajari yang namanya saham. Padahal kalau kita telah lebih dalam, itu potensi keuntungan itu jauh lebih besar ada di saham. Ya, satu. Kedua, lebih mudah dibaca. Contoh misalkan ada berita yang mengatakan, contoh, Apple sebentar lagi melakukan PHK 5 juta orang. Beberapa perusahaan pabriknya sudah mulai tutup. Artinya kita kan tahu bahwa ini sebentar lagi sahamnya akan rontok. Nah, tapi kalau mata uang beda sudah. Apa yang dicetuskan isu atau gosip yang di dunia itu belum tentu terjadi. Karena ini mata uang. Menurut Anda mungkin turun, menurut saya mungkin naik. Makanya jadi beda semua. Tapi kalau saham itu enggak. Makanya untuk orang-orang milenial sekarang banyak sekali yang sudah mulai kembali melirik ke saham. Karena apa? Jauh lebih mudah dibaca daripada yang namanya mata uang dan emas. Untuk harga atau margin ya yang dimaksudkan ya. Jadi kalau di forex itu ada yang kita sebetulnya ada dua tipe akun ya. Jadi secara sederhana saja saya jelaskan. Jadi untuk yang di forex itu ada yang marginnya hanya $500 saja, ada yang 1.000. Kemudian itu juga terjadi di emas dan minyak. Lalu kemudian untuk di saham luar negeri itu margin lebih kecil lagi. Nah, maka untuk bisa trading pun modal awal yang disetorkan juga bisa lebih kecil. Aduh, kayaknya kita emang udah ada di penghujung acara nih Kak ya. Tapi sebelum itu ini mau Koko sama Pak Martin kasih closing statement dulu sebelum penutupan nih. Pesan kita selalu belajar. Jadikan Laba Academy ini sebagai pusat edukasi. Kita tidak hanya berkutat di dunia mata uang atau komoditi. Kalau ada teman-teman mau tanya ke kita apa saja tentang dunia trading di dunia ini, apa saja kita layani. Ya, karena memang kita punya visi itu mencerdaskan betul-betul orang-orang di dunia trading.